Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya Priscilla. Saya orang Indonesia, tapi saya menetap di Singapura. Puji Tuhan, saya bisa ngomong dalam bahasa Mandarin, Hokkien, Indonesia, Inggris. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya akan share dalam bahasa Indonesia. Judul khotbah saya, The Secret of Prayer, yang berarti rahasia doa. Saudara-saudari, sebagai umat Kristen, doa itu sangat penting bagi kita semua. Karena ketika kita berdoa, kita berhubungan intim dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Dan semua umat Kristen pasti mempunyai masalah yang berbeda. Ada yang punya masalah dalam masalah keluarga, finansial, ada yang sakit penyakit, ada juga masalah yang lain. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam bahasa Inggris, 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Saudara-saudari, setiap umat Kristen dalam menghadapi masalah kita harus bersuka cita. Amin. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan share dalam 3 poin rahasia doa. Yang pertama, dengan berdoa kita akan mempunyai hati yang taat. Saudara-saudari, setiap hari kita harus berdoa untuk hati kita, supaya hati kita seperti Yesus Kristus, hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudari, dalam bahasa Inggrisnya itu above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kita harus menjaga hati dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudara-saudari, setiap hari kita berdoa untuk negara Singapura, Indonesia, Malaysia, dan juga negara yang lain. Itu sangat penting. Kita juga berdoa untuk sanak famili, teman-teman, biar mereka lebih dekat kepada Tuhan. Kadang-kala kita berdoa untuk kebutuhan kita. Itu doa yang sangat amat penting. Tapi ada satu hal yang sangat penting, teman-teman, yaitu doa hati kita. Kalau kita nggak berdoa hati kita itu mudah kacau, nggak memaafkan orang lain. Hati kita bisa banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain yang lebih kaya, lebih cantik, dan ataupun lebih diberkatin dari kita. Jadi setiap umat Kristen kita harus berdoa menjaga hati kita. Jangan kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain yang lebih kaya ataupun lebih diberkati. Jadi kita harus berdoa hati kita, punya hati yang takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, suatu hari kita akan bertemu dengan Yesus di surga. Tuhan tidak mungkin menanyakan hal seperti ini. Berapa banyak uangmu di bank? Tuhan juga nggak mungkin nanya, anakmu ada berapa ya? Berapa cewek, berapa cowok ya? Nggak mungkin. Tuhan juga nggak nanyain kamu, rumahmu besarnya berapa tuh? Berapa banyak rumahmu? Berapa banyak mobilmu? Tuhan nggak akan menanyakan hal seperti itu. Tapi Tuhan akan menanyakan hal seperti ini. Apakah dalam hidupmu engkau ada buah roh? Buah roh itu dalam Galatia 5, 22, 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang berarti Tuhan akan nanya, kamu punya buah roh enggak waktu hidup? Apakah engkau menunjukkan kasihmu sama teman-teman, keluargamu, papa mamamu, adik-adikmu, dan orang lain? Itu yang akan Tuhan tanyakan.
Saudara-saudari, kita harus berdoa, punya hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tuhan juga akan menanyakan hal seperti ini. Apakah engkau melayani Tuhan di gerejamu? Sebagai pendoa, usher, worship leader, ataupun backup singer, apakah engkau punya hati melayani Tuhan? Dan Tuhan juga akan menanyakan hal seperti ini. Apakah engkau telah memberitakan Injil, bersaksi pada teman-temanmu, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Saudara-saudari, kita harus berdoa, punya keberanian bersaksi untuk memberitakan Injil, membawa teman-teman ke dalam kerajaan Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita baca firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Inggrisnya, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Tuhan telah datang untuk memberikan kita semua hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Pencuri itu setan, datang mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Saudara-saudari, jadi kita harus berdoa supaya kita punya hati yang taat pada Tuhan. Ini poin yang kedua ya. Yang kedua artinya dengan berdoa kita mengetahui siasat iblis dalam kehidupan kita. Devil scheming in our life. Berarti ketika kita berdoa, Roh Kudus bisa berbicara kepada kita. Siasat iblis dalam dirimu. Engkau mungkin marah-marah, engkau mungkin pikiran negatif, engkau mungkin tidak memaafkan, engkau mungkin iri hati orang lain lebih diberkati. Itu adalah siasat iblis. Jadi kita harus berdoa supaya kita tidak jatuh dalam siasat iblis. Contohnya, ada orang suka nonton TV 8 jam dan tidak melakukan hal yang lain seperti berdoa, baca firman, atau cari pekerjaan. Nah, orang ini sudah masuk dalam siasat iblis, sudah jatuh dalam jerat si iblis. Ada orang suka merokok, suka minum minuman keras, suka berjudi. Orang seperti ini sudah jatuh dalam jerat si iblis dan jatuh dalam siasat iblis. Ada orang lain yang berkata seperti ini kepada pendeta, Pastor, aku nggak minum minuman keras, aku nggak merokok. Tapi pastor tahu, orang ini suka nggak mengampuni, ngomongnya kasar, suka berbohong. Nah, orang ini sudah jatuh dalam jerat iblis. Ada juga orang yang nggak merokok, nggak minum minuman keras, tapi sangat suka lihat film pornografi. Orang seperti ini sudah jatuh dalam siasat iblis. Saudara-saudari, begitu pentingnya umat Kristen kita harus berdoa supaya kita punya hati yang benar, hati yang kudus, hati yang mengampuni, hati yang tidak iri hati, tidak banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain yang mungkin lebih diberkati, lebih cantik, lebih ganteng. Saudara-saudari, kita butuh Tuhan untuk menjamah hati kita, punya hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Haleluya. Itu poin yang kedua, dengan berdoa kita mengetahui siasat iblis dalam kehidupan kita. Yang poin yang ketiga, doa pertobatan akan membawa mujizat dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan buka tingkap langit, mencurahkan hujan berkat pada kita semua. Karena Tuhan itu lebih tertarik dengan hati kita. Apakah kita mempunyai hati seperti Kristus? God is interested in our heart. If we have transformation of life to be more like Christ, is pleasing God. Jadi Tuhan sangat senang kalau kita punya hati yang sudah transformasi menyerupai Yesus Kristus. Saudara-saudari, mari kita baca firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. James 5 verse 16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed.
The prayer of a righteous person is powerful and effective. Jadi Tuhan ingin kita, hati kita beresin dulu. Kalau salah kita minta ampun sama Tuhan, kita juga sorry sama orang yang bersangkutan. Kita harus merendahkan hati kita, jangan kita gengsi, jangan kita sombong. Kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan, kita juga mau mengampuni orang lain. Haleluya, amin. Saudara-saudari, Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Dia mengasihi kita dan Tuhan ingin kita mengasihi orang lain, mengampuni dosa orang lain. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya evangelis dalam 4 bahasa, pengarang lagu, dan juga gospel singer. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, saya mendapatkan healing gift, kasih karunia Tuhan untuk doa kesembuhan. Waktu pelayanan saya dalam 4 bahasa, Mandarin, Hokkien, Indonesia, Inggris, ada banyak orang disembuhkan Tuhan. Saya berdoa dengan 2 tipe doa. Doa minta ampun, doa minta kesembuhan. Tuhan menyembuhkan 50 orang di Medan. Ada yang sakit kaki, sakit tangan, stroke. Lelaki, ada 1 orang lelaki, dia ada stroke ya. Setelah didoakan dia bisa berjalan. Ada lagi orang yang nggak bisa ngomong, waktu bayi, sudah didoakan, bisa ngomong, bisu dan tuli dia bisa ngomong. Ada lagi orang yang rabun mata di Australia, waktu kecil udah ada kayak virus gitu kena matanya, jadi separuh, buta separuh. Setelah didoakan dia bersaksi, Tuhan sembuhkan dia. Ada seorang wanita juga di Australia, maaf kata, dia bilang kencingnya ada darah. Setelah didoakan, dia minum banyak air, ke toilet, cek, puji Tuhan, haleluya, tidak ada darah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan menyembuhkan 50 orang di Surabaya, 35 orang di Jogja, ada seorang wanita, ada tumor di kepalanya. Setelah didoakan, sembuh total. Ada wanita lain yang ada benjolan di sini, setelah didoakan, disembuhkan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu bukan karena kekuatan saya. It is not by my mind, it is not by my power, it is by God's Spirit. Jesus deserve the highest praise and glory. Tuhan Yesus yang hanya layak menerima segala pujian, hormat atas semua kesembuhan ini. Saudara-saudari, saya akan meringkas apa yang kita pelajari tentang rahasia doa. 3 poin saja hari ini. Dengan berdoa, poin pertama, dengan berdoa kita mempunyai hati yang taat. Poin yang kedua, dengan berdoa kita mengetahui siasat iblis dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, doa pertobatan akan membawa mujizat karena Tuhan sangat senang ketika kita minta ampun pada Tuhan, kita mau belajar mengampuni orang lain, dan Tuhan juga melihat hati kita, kita rendah hati, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita berdosa, Tuhan akan buka tingkap langit, mencurahkan hujan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan akan memakai saudara-saudari dan saya lebih heran lagi untuk kemuliaan Tuhan, asalkan kita tetap dekat kepada Tuhan, tetap belajar untuk humble, untuk merendahkan hati kita, dan selalu mau mengampuni orang lain. Amin, haleluya. Saudara-saudari, hari ini saya akan juga share tentang seorang wanita. Ini cerita saja ya, namanya Angeline. Dia suka argumentasi dengan maminya, karena maminya suka ngomongin dia wanita yang bodoh. Saudara-saudari, Angeline merasa sedih sekali dan tidak mau ngomong sama maminya. Dan suatu hari dia datang ke gereja, dia dijamah Tuhan, membuka hatinya menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Setelah itu Angeline mulai belajar baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Tuhan menjamah hati Angeline, mau mengampuni maminya. Jadi Angeline mau berubah hatinya, dia ada pertobatan, dia ngampuni maminya, dia bilang sama maminya sorry, dan dia bawa maminya pergi makan enak, kasih dia uang. Saudara-saudari, tindakan Angeline ini sangat menyenangkan hati Tuhan, karena dia mengampuni bukan saja dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita belajar mengampuni orang lain, kita bukan teori, bukan perkataan, kita juga belajar mengasihi dengan tindakan kasih. Action in loving them, action in loving them in truth as well. Because Tuhan bilang kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasihilah
Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita, dan juga mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah firman Tuhan ya saudara-saudari. Jadi yang tadi saya ringkaskan hanya 3 poin itu, saya harap bisa memberkati saudara-saudari. Saudara-saudari, sekarang saya akan doakan saudara-saudari. Mari kita tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengampuni segala dosa kami, darah Yesus sucikan kami dari segala dosa kami ya Tuhan, ampuni kami kalau kami marah-marah, kami benci, kami dendam sama orang lain, ampuni kami kalau kami kecewa, darah Yesus sucikan kami dari segala dosa kami ya Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk teman-teman saya yang ada di YouTube channel saya ini ya Tuhan, kalau mereka ada sakit penyakit, dalam nama Yesus, segala roh sakit penyakit dari ujung rambut mereka ke ujung kaki mereka, saya katakan hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong sembuhkan mereka ya Tuhan, dari ujung rambut mereka ke ujung kaki mereka. Bahkan organ-organ yang saya tidak ketahui dalam tubuh mereka, Tuhan tolong restorasikan mereka. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau mereka ada beban berat seperti ada masalah dalam pernikahan, ada masalah dalam pekerjaan ataupun orang atau masalah-masalah lain ya Tuhan yang saya tidak ketahui. Tuhan Yesus tolong mereka ya Tuhan, dan mereka punya hikmat menyelesaikan masalah mereka. Terima kasih Yesus, Engkau sanggup memulihkan mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala puji, hormat, serta kemuliaan milikmu Yesus. All the glory belongs to you Lord. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari suka dengan video ini, saudara-saudari boleh bagikan sama teman-teman, dan juga feel free to like and subscribe, yang artinya boleh like dan juga subscribe. Saya harap bisa ketemu saudara-saudari di video saya berikutnya. Jesus love you, God bless you, Shalom.